القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba' faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Tiap sesuatu yang boleh dijual belikan juga boleh kita gadaikan. Fid duyuni idastaqarra subutuha fi zimmati, terhadap hutang yang sudah pasti dalam tanggungan. Walirrahinir ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, dan bagi seseorang yang menggadaikan rujuk meralat kembali selama dengan al-murtahin tidak menerimanya. Wala yadmanuhul murtahinu illa bita'adi, dan dengan murtahin yang menerima gadaian tidak wajib menggantikannya kecuali kalau sengaja. Wa idza qabada, dan apabila dengan al-murtahin menerima sebahagian daripada hutang, maka tidak akan terlepas sedikit pun daripada barang yang tergadaikan kecuali setelah dia membayarnya secara lunas. Pembicaraan yang kita bicarakan sekarang berkenaan dengan hukum hakam rahan. Arti daripada rahan, kita menggadaikan sesuatu. Sesuatu kita gadaikan bukan untuk kita mendapatkan hutang, bukan untuk kita mendapatkan pinjaman, akan tetapi sesuatu kita gadaikan dalam rangka kita terhutang. Jadi dengan kita, bukan kita gadaikan untuk kita berhutang, tapi kita berhutang kemudian kita berikan jaminan dengan suatu barang yang kita gadaikan. Ar-rahnu tidak dibenarkan dengan kita menggadaikan sesuatu kecuali kalau pada waktu kita ada hutang dengan seseorang.
Katakan saja dengan saya ada pinjaman duit sebesar 50.000 ringgit, di mana dengan yang berkenan mungkin tidak bersedia untuk meminjamkan uang yang sebesar itu kecuali kalau memang ada jaminan. Jadi saya katakan oke, dengan jaminannya macam mana? Saya ada kendaraan 1 buah Proton Wajak. Jadi dengan harganya kurang lebih 70.000 atau 65.000. Jadi dengan nazim memberikan pinjaman sebesar 50.000 ringgit dan dengan jaminannya 1 buah kendaraan yang disebut marhun. Seorang kembali saat ketika berlaku ijab kabul yang semacam itu, dia akan memenuhi beberapa syarat. Dia akan memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama ada rahin, syarat yang kedua ada murtahin, syarat yang ketiga ada marhun, dan yang keempat ada ijab kabul. Uang yang dipinjamkan kepada saya namanya dain, sedangkan dengan kereta yang saya gadaikan namanya marhun. Orang yang menggadaikan kereta namanya rahin, sedangkan dengan seseorang yang menerima gadaian kereta itu namanya al-murtahin. Permasalahan kita sekarang, saat ketika dengan saya meminjam duit sebesar 50.000 tadi itu, tujuan saya menggadaikan kereta tidak lebih daripada kalau pada waktu yang kita janjikan dan kita sepakati bersama si yang berhutang tidak sanggup bayar, maka dengan kereta yang digadaikan tadi itu akan diambil. Ya ima dengan arti diambil dengan hitungannya dia akan kembali 15.000, atau dengan kereta tadi itu akan dijual kepada orang lain dan juga dengan duitnya akan dibayarkan kepada al-murtahin. Yaqulu walirrahini, dan bagi seseorang yang menggadaikan sesuatu boleh tidak jadi untuk menggadaikan barangnya, tapi dengan catatan sebelum murtahin menerimanya. Saya dengan Ustaz Aminuddin, Ustaz Amin duduk di sebelah kanan saya. Jadi kata saya, "Gimana kalau jaminannya kereta saja?" Kata Ustaz Amin, "Akur." Saya rahin, dia murtahin. Kata Ustaz Amin, "Akur." Tapi sebelum kereta saya serahkan kepada dia, saya bagitahukan untuk kereta saya tidak jadi menggadaikannya. Saya akan tarik balik pembicaraan saya itu, tidak problem. Kenapa? Sebab belum lagi kereta diserahkan dan diambil oleh Ustaz Amin. Kalau ternyata sudah diterima, saya tidak boleh ralat kembali. Satu. Yang kedua, Ustaz Amin berkewajiban untuk mengamankan dan memeliharakan kereta saya. Kesalahan di masyarakat dalam masalah gadai menggadaikan, kalau pada tuh kereta saya gadaikan dengan Ustaz Amin, kesalahan di masyarakat kereta kita tuh akan diguna oleh orang yang menerima gadaian. Dia tidak boleh pakai kereta saya, rumah tidak boleh tumpati rumah saya, kereta tidak boleh disewakan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dia manfaatkan kereta saya sebagai jaminan tadi itu, berarti hukumnya riba. Seolah-olahnya Ustadz Amin meminjamkan duit sebesar 50.000 dengan saya, sedangkan dengan faedahnya dia dapat kereta secara gratis untuk dimanfaatkan dalam 3-4 bulan. Makanya itu rumah yang kita gadaikan, tujuan digadaikan tidak lebih daripada untuk jaminan saja. Jadi kalau seandainya dengan yang berkenan tidak boleh melunasi hutang, maka daripada barang yang tergadaikan tadi itu akan kita jual untuk kita menutupi hutang. Dia tidak wajib menggantikannya kalau kebetulan rusak dengan terjangan daripada tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku kebakaran. Bagaimana kalau dengan kereta jaminan tadi itu hangus, terbakar, dimakan api? Apakah Ustadz Amin wajib menggantikan? Tidak wajib. Illa bitta'addi, kecuali kalau ada unsur kesengajaan. Dengan arti kereta saya dibiarkan di tengah jalan, kehujanan, kepanasan, teruk, rusak, hilang. Gimana? Dia wajib menggantikan kereta kepada yang memilikinya. Belum habis. Masalah yang terakhir, kalau kebetulan dengan saya sudah menyicil hutang 10.000 yang pertama, menyusul 10.000 yang kedua, sudah tidak kurang daripada 49.000 ringgit yang sudah saya serahkan kepada beliau. Tetap saya tidak punya hak untuk mengambil kereta. Tetap dengan kereta saya itu tergadaikan selama hutang masih belum terlunasi. Nabi kita bersabda, kalau masih baki 1 dirham pun tetap dengan barang gadaian tidak boleh diambil.
Kita tahu istilah gadai itu dengan bank saja. Sebenarnya sebelum adanya bank, istilah gadai itu adalah daripada Islam. Selesai. Wal hajru, dan hajar. Hajar artinya mencegah seseorang daripada leluasa. Untuk dia jual beli, untuk dia sedekah menyedekahkan, untuk dia memberikan dan mendermakan duit dan kekayaannya. Seseorang yang dihajar artinya seseorang yang dicegah daripada leluasa tasarruf. Tak dibenarkan untuk bertasarruf, untuk mempergunakan duit yang dia miliki. Qala yaqulu rahimahullahu ta'ala wal hajru ala sittatin, dan kita akan menghajar. Hajar bahasa Indonesia hajar artinya pukulin, dipukuli, diseksa dan dianiaya. Hajar dalam bahasa Arab artinya mencegah. Jadi kalau kebetulan dengan seseorang itu sudah bankrupt, duitnya habis, hutangnya banyak, nanti kalau kita biarkan semacam itu, habis terjual tanahnya, keretanya, rumahnya, kekayaannya. Sebelum habis kekayaan yang dia miliki, daripada Departemen Kehakiman atau Kementerian Kehakiman, ataupun juga daripada pihak kejaksaan atau qadhi, mempunyai leluasa untuk menyekat leluasa seseorang. Hang tidak boleh kerja, harta kalian akan kami sita semuanya, sebab hutang kamu lebih banyak daripada duit. Seorang pedagang, businessman, modalnya tidak kurang daripada 100 juta, sementara dengan duit yang ada tidak lebih daripada 30 juta saja. Hutangnya tidak kurang daripada 100 juta, duit yang ada tidak lebih daripada 30 juta, berarti dia bankrupt. Nah, apakah kita biarkan sampai habis yang 30 juta? Kalau kelihatan semakin merosot, kurang daripada pihak pemerintah, pihak kerajaan punya leluasa dan wewenang untuk menghajar, untuk mencegah dia daripada tasarruf. Jadi kita hajar, kita sekat leluasanya. Duit yang 30 juta tadi itu kita sita, untuk kita serahkan kepada orang-orang yang menghutanginya. Sementara dengan biaya perongkosan daripada yang berkenaan itu kita peruntukkan daripada penghasilan ataupun juga daripada sebagian harta yang dia miliki. Satu, seseorang yang tidak diberikan leluasa untuk menggunakan harta kekayaan dia sendiri, anak kecil. Anak kecil tidak boleh tasarruf dalam mazhab Syafi'i. Anak kecil kita bagi duit 5 kupang, kita bagi duit 10 ringgit. Seperti anak saya Sarah umurnya 6 tahun. Kanak-kanak yang berusia di bawah daripada 13 tahun berbelanja tidak boleh, membeli tidak boleh, ikut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab karena masih kanak-kanak. Ikut mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya diizinkan oleh orang tuanya untuk beli minuman, untuk beli beras, untuk beli gula, tidak mengapa. Menjual dan membeli kedua-duanya tidak boleh kalau anak tadi itu masih di bawah usia 13 tahun. Sementara kalau dengan izin dan kebenaran daripada orang tuanya, ikut mazhab Imam Abu Hanifah tidak mengapa. Satu. Kedua, orang gila. Yang ketiga, orang bodoh yang membuang-buang duitnya. Duit digunakan untuk dadah, untuk hestasi, untuk obat-obatan, untuk narkoba, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk pelancoran. Kita sekat leluasa dia. Tak boleh. Orang tuanya yang mewariskan harta sebesar 3 juta ringgit, uang yang 3 juta itu akan kita ambil setelah dia berakal, setelah dia dewasa, leluasa dengan pemikirannya. Baru dengan uang tersebut kita berikan kepadanya. Itu namanya mahjur bisafahin. Yang ketiga, muflis, orang yang bankrupt. Wal muflisu, orang yang bankrupt, alladzi irtakabahul duyunu, seseorang yang telah ditunggang oleh hutang. Yang berikutnya, orang sakit kalau berwasiat lebih daripada sepertiga. Di hospital Citra, antara hidup dengan mati, tapi masih sedar. Dalam keadaan seperti itu, dia punya duit banyak, tak boleh dia infakkan harta kekayaannya pada waktu dia sedang sakit, pada waktu dia sakit stroke. Kata dia untuk
yatim, untuk fakir miskin, untuk pesantren, untuk orang-orang warga tua, untuk warga tua, atau juga orang yang belum kawin, untuk masjid, untuk sekolah. Tidak boleh kalau seandainya yang diwasiatkan tadi itu melebihi daripada 1/3. Jadi kita dengan leluasa harta yang kita miliki hanya boleh berwasiat pada waktu kita akan meninggal untuk 1/3 kekayaan kita saja. Kalau sekarang kita masih sehat, kalau seandainya kita punya kekayaan 1 triliun sekalipun, mau kita infakkan semuanya tidak problem, sebab itu adalah hak milik kita sepenuhnya. Tapi kalau pada waktu kita akan meninggal, kita hanya boleh berwasiat untuk 1/3 harta kita saja, yang 2/3-nya hak milik ahli waris, yang itu adalah merupakan hak pusaka kepada mereka. Jelas? Qala wal abdu alladzi lam yu'zan lahu fit tijarati, dan juga dengan hamba sahaya yang tidak diizinkan dalam perniagaan. Wa tasarrufus sabiyyi, tasarruf perbelanjaan daripada kanak-kanak dan orang gila, orang bodoh, itu hukumnya tidak sah. Sedangkan tasarruf daripada muflis, orang yang bankrupt, sah untuk tanggungan, tapi tidak sah untuk benda yang dia miliki. Sah untuk tanggungan dengan arti akan menjadi hutang. Bankrupt, sedekah untuk yayasan khairiyah, silahkan, tapi atas tanggungan dia sendiri. Untuk dengan duit yang ada tidak boleh, sebab duitnya sudah disita oleh kerajaan. Qala wa tasarruful maridi fi ma zada ala thulusi, sedangkan dengan perbelanjaan daripada orang sakit yang lebih daripada 1/3 itu tertakluk atas kebenaran daripada ahli waris. Jadi dalam keadaan teruk tadi itu, kata dia, saya mau untuk yayasan Bukhari masih ada kekurangannya, masjidnya masih belum ada ekon. Sampaikan salam kita kepada Syed Mukhtar, supaya kalau kita buat majelis kembali pada tahun-tahun yang menyusul sudah ada ekon di atas. Sebab ramai kalangan muslimat kita yang agak mengeluh, katanya panas di atas bagi ikon. Itu dengan kelingking Said Mukhtar Bukhari sudah teratasi, ekornya atas bawah insya Allah. Sampaikan salam daripada kita, bukan dari saya, daripada kita semuanya. Insya Allah tahun depan ada ikon di sini. Jadi kebetulan tak didengar, misalnya terus dengan seseorang jutawan tadi itu mewasiatkan untuk mengekonkan, boleh bahasanya macam tuh, Masjid Alur Malai tuh kira-kira 300.000 ringgit. Kemudian untuk yatim 300.000 ringgit. Untuk fakir miskin 300.000 ringgit. Hitung, duit dia semuanya tidak kurang daripada 10 juta. Sedangkan yang dia wasiatkan tidak kurang daripada 6,5 juta. Dia punya leluasa kira-kira sekitar 3.300.000 saja. Tapi yang dia wasiatkan hampir 5 jutaan. Bagaimana dengan yang selebihnya? Kumpulkan ahli waris. Assalamualaikum, ini wasiat Abah. Abah mau mengeluarkan duit sebesar 5 juta. Kalau kalian semuanya restu, oke, wasiat daripada orang tua akan kita selenggarakan. Kalau tidak, yang kita selenggarakan itu hanya setakat 1/3-nya saja. Jelas insya Allah. Kalau tidak jelas pun juga tidak diulang. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi faslun wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali, dan dibenarkan dengan kita bermusyawarah, artinya berdamai. Masalah yang dipertengkarkan tanah, kata yang satu udah bangun masjid di sini saja, ini hak saya. Kata yang satu, tak, masjid kita bangun di situ, hampir berkelahi. Akhirnya untuk kita mengatasi permasalahan tadi itu, kata yang satu begini saja, saya ganti rugi. Ente pasrah dengan saya, masjid kita bangun di situ, masjid kita bangun di situ. Sementara permintaan Anda untuk dibangun masjid di dekat rumahmu itu akan saya ganti. Berapa kira-kira? 1.000 cukup? Nah. 10.000 mau? Tidak. 100.000? Tidak. 1 juta? Insya Allah. Oke, kasihkan duit 1 juta yang sehingga dengan masjid akan kita pindahkan atau akan kita bangun di tempat yang lain. Itu namanya solo. Setelah harta warisan kita bagi, hitung, nilainya rumah 3 juta, nilainya tanah pun juga 3 juta. Kedua-duanya dinilai 3 juta.
waris dia 2 orang laki-laki, dan itu harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang ini mau ambil tanah, yang itu juga mau ambil tanah, sebab rumah naiknya lambat, kalau tanah kenaikannya cepat. Kedua ahli waris tadi itu tidak mau kurang lebih, dibuat undian tidak mau, kelahi. Kata yang satu, saya ngambil tanah sebab saya lebih tua. Kata yang muda, saya juga punya hak. Tua muda tidak ada artinya, tetap kita punya hak. Tanah tidak mau dibagi, rumah tidak mau dibagi. Macam mana kalau anak kita jadi semacam itu? Kedua-duanya boleh mengatasi permasalahan mereka dengan cara sulh. Oke, saya kasihkan kamu rumah dengan uang tunai 3 juta, tapi kamu berkenan untuk menyerahkan tanah kepadaku. Oke, akur, selesai masalah. Itu namanya musalahah. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa nau'ani, dan dia terbagi kepada 2 macam. Ibraun, hutang tidak dilunasi, hutang tidak dibayar. Bila Tuan Haji, insyaallah nanti bulan 2. Tunggu bulan 2, tak ada duit. Anak udah bilang, anak udah bagi tahu, duit akan saya serahkan pada bulan 2. Tuan Haji kalau menunggu bulan 2 sampai kiamat tidak akan ada bulan 2. Bulannya setakat 1 saja. Jadi masalah ini orang. Bagi pinjaman tau-taunya mau dibayar bulan 2, mana ada bulan 2, bulan 1 saja. Tunggu 1 tahun tetap juga bulan 2. Tunggu 13 tahun tetap juga bulan 2, bertengkar. Oke, begini saja. Saya mau lunasi hutang, tapi daripada 100 juta saya bayar 30 juta saja. Hang mau yang 30 juta? Oke. Kalau tak mau tak dapat apa-apa. Kelahi oke. Siap. Saya akan ambil pasukan dari mana saja. Kata yang satu, saya akan bawa orang asli. Kata yang satu, saya carikan orang Dayak dari Kalimantan. Berantem antara 2 beradik, wal iyadzubillah. Masalahnya hutang. Hutang 100 ribu. Kata dia kalau mau terima 40 ribu oke. Jadi sekarang musalaha. Pikir punya pikir, daripada tak dibayar sama sekali, ambil yang 40 ribu. Daripada tidak dibayarnya, itu namanya ibro. Sementara yang kedua, muawadah. Oke, muawadah. Jadi macam mana? Duit saya yang 100 ribu, ente tak boleh bayar. Mohon maaf, sebagaimana saya katakan, bukan saya tak mau bayar, tapi keadaan krisis semacam ini saya tak ada duit. Akhirnya muawadah kepada yang lain, digantikan kepada yang lain. Oke, dengan hutang tidak dibayar yang 100 ribu, tapi digantikan dengan tanah, digantikan dengan rumah, digantikan dengan kereta. Itu namanya muawadah. Nah, kalau kita tengok, ini ringkas saja. Ini kitab yang paling kecil dalam mazhab Syafi'i. Ternyata yang berkenaan dengan perdamaian, yang berkenaan dengan gadai-menggadaikan, yang berkenaan dengan jual beli, lengkap dalam agama kita. Hanya saja karena ketaksiran daripada kita tidak mempelajari, akhirnya kita tidak tahu. Yang sehingga dengan kita dalam perekonomian kita ikut ala orang Yahudi dengan sistem kapitalisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fal ibra'u iqtisaruhu ala haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin. Ibra artinya kita mengambil hak kita saja atau dengan sebahagiannya, dan tidak boleh ditaklik. Muawadah kita berpaling kepada yang lain, seperti daripada hutang kepada rumah. Yaqulu wa yajri alaihi hukmul bai'i, dan berlaku hukum jual beli. Wa yajuzu lil insani ay yashra'a rawshanan fi tariqin nafis. Ini jalanan seperti dengan taman, rumah taman, perumahan, jalan, rumah sampai ke situ. Jalanan ukuran 6 meter dari sana kemari, rumah sampai ke sana. Boleh tak dengan kita buat balkon, apa balkon disebut teras? Boleh tak dengan kita buat teras yang menjulang ke arah jalan? Bolehkah dengan kita buat tenda di depan rumah kita? Kalau seandainya teras tadi itu akan mengganggu kelancaran lalu lintas, tak boleh buat. Tapi kalau seandainya dengan teras tadi itu tinggi dan tidak menghalang dengan kelaluan lalu lintas, tidak mengapa. Seperti kita berjualan di kaki lima, seperti dengan pasar malam, sejauh mana boleh atau tidaknya. Secara hukum, kalau sampai mengganggu dengan kelancaran lalu lintas, daripada pihak kerajaan punya hak untuk memberantas ataupun juga untuk menghentikannya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lil insani ayyashfa'a rawshana. Bahasa kami raushan itu adalah teras. Tahu teras? Teras tahu? Biasanya tempat jemuran. Rumah, banglo, atau juga dengan rumah susun atau apa saja istilahnya. Terus dengan kita tempat jemuran di atas. Jadi kita buat siling atau atap, beratap. Jadi untuk kita menjamur, untuk kita berehat, untuk kita santai itu disebut dengan raushan. Jadi kalau seandainya tidak mengganggu orang lain tidak jadi masalah. Dalam sebuah riwayat tidak dibenarkan dengan kita membangun suatu bangunan di samping bangunan daripada tetangga kita yang disebabkan kena dengan bangunan kita tadi, matahari tidak masuk kelihatan ke rumah tetangga, angin keluar masuk pun juga akan menyekat dan menghalangnya, itu hukumnya haram. Kalau sampai bangun rumah tinggi di samping rumah tetangga, kalau sampai menghalang kelancaran daripada udara dan cahaya untuk keluar masuk. Tapi kalau dengan izin daripada tetangganya tidak mengapa. Naqulu rahimahullahu ta'ala fi tariqin nafizin, pada jalan yang nafis, maksudnya bukan jalan buntu, sekiranya tidak mengganggu kepada kelancaran lalu lintas. Wala yajuzu, dan tidak dibolehkan membuat semacam itu fid-darbil mustarak, pada jalan yang terkongsi kecuali dengan izin daripada kongsiannya. Wa yajuzu taqdimul babi fid-darbil mustarak, dan dibolehkan dengan kita membuat pintu rumah agak terkeluar sedikit daripada jalanan kalau itu dengan izin daripada yang lain. Wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak dibenarkan dengan kita mengkebelakangkannya kecuali dengan izin. Faslun wa syara'itul hawalati, ini sistem bank kita sekarang, syarat untuk pemindahan hutang. Ingat, misal yang saya misalkan, sebelah kanan saya Ustadz Amin, sebelah kiri saya Ustadz Mahathir, bukan Dr. Mahathir, bukan Ustadz Mahathir, Muhammad Mahathir. Sementara sebelah kanan saya Ustadz Amin. Kebetulan dalam keadaan krisis, saya ada pinjam duit dengan Ustadz Amin sebesar 50.000 ringgit. Saya ada hutang dengan Ustadz Amin sebesar 50.000 ringgit. Ustadz Mahathir pada waktu dia mau kawin, dia juga kekurangan duit, ada pinjam uang dengan saya sebesar 50.000 ringgit. Saya lebih tua kan, tak apa kan? Tak apa, pada waktu kita mau kawin kita pinjam duit, mungkin saja. Tak apa, kawin sekarang pun juga boleh, tapi saya tak boleh bagi pinjaman. Jadi saya sekarang meminjam duit ada, meminjamkan pun juga ada, berhutang ada, menghutangi pun juga ada. Seumpama saya ini disebut dengan muhil nanti. Nah sekarang hutang saya harus saya lunasi kepada Ustadz Amin pada tahun 2007, 1/1/2007. Hutangnya Ustadz Mahathir pun juga harus dilunasi pada 1/1/2007. Hari pembayarannya sama, tarikhnya sama, tahunnya sama. Daripada saya susah-susah payah datang ke Kedah untuk menyerahkan duit yang 50.000 tadi itu kepada Ustadz Amin, lebih elok dengan saya bagi taukan kepada Ustadz Mahathir, uang yang 50.000 itu kasihkan saja kepada Ustadz Amin. Masalahnya saya untuk bayar hutang terpaksa terbang ke Kedah, sedangkan dengan Mahathir untuk membayar hutangnya terpaksa pergi ke Indon. Dia musafir, saya juga musafir, jadi masalah. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan hutang itu macam mana? Jadi saya katakan kepada Ustadz Mahathir, serahkan duit yang 50.000 itu langsung derek kepada Ustadz Amin. Itu namanya hawalah. Begitu perjalanannya. Nah sekarang saya yang memindahkan hutang tadi itu disebut dengan muhil, Ustadz Amin disebut dengan muhtal, sedangkan dengan Ustadz Mahathir disebut dengan muhal alaihi. Ini pakar spesialis pun kadang-kadang yang betul-betul dapat PhD dalam bidang hukum masih kebingungan untuk membaca bab yang berkenaan dengan hawalah. Saya pernah dengan teman saya, dia pakar spesialis dalam bidang fikih, tapi masih belum mengerti dalam bab hawalah. Rumit permasalahannya,
untuk membedakan mana muhil, mana muhtal, mana muhal alaihi, yustaratu ridal muhil wa qabulul muhtal. Muhtal yang mana disyaratkan restu daripada yang memindahkan dan diterima oleh orang yang menerima, yang disebut dengan muhtal. Kita jadi bingung, muhtal yang mana, muhil yang mana, muhal alaihi yang mana, hawalah bagaimana? Karena tidak kita pelajari seperti kita mempelajari kitab sholat. Kalau pada waktu kita mempelajari kitab sholat, tiap hari sepanjang tahun kita belajar kitab taharah. Belum habis kitab taharah, ganti itu guru baca dari awal lagi, baca kitab taharah lagi bila mati, bila bayar zakat, bila puasa, bila haji, bila kita jual beli, bila kita baca kitab nikah. Jarang kita pelajari secara berurutan semacam itu. Kembali hawalah, nampaknya lambat nih malam ini. Qala wa syara'itul hawalati arba'atun ridal muhili. Nah, saya tadi ridha daripada muhil. Siapa yang muhil? Arti daripada muhil yang berhutang dan yang menghutangi. Berhutang ke sini, menghutangi ke sana. Itu namanya muhil. Wa qabulul muhtal, dan diterima oleh muhtal. Ustadz Amin ambil duit sama Mahathir. Kata dia oke. Masalahnya kalau ini tak mau bayar macam mana? Saya sudah tak tahu urusan lagi, saya balik Indonesia. Iktikaf betapa di sana 13 tahun. Ternyata Ustadz Amin telepon Ustadz Mahathir, ada duit tak? Duit yang mana? Duit yang kata Ustadz ambil sama ente. Ustadz gak bilang. Saya tak ada hutang dengan Ustadz. Ini dia resikonya Ustadz Amin sekarang ini. Makanya itu kalau Ustadz Amin sudah restu, dia sudah setuju, daripada pihak Ustadz Amin tidak punya hak untuk menghubungi saya kembali kalau kebetulan al-muhal alaihi tidak mau bayar. Makanya itu kalau pada waktu dengan seseorang ambil duit sama yayasan, ambil duit sama syarikah, ambil duit sama siapa, nanti dulu pelajari perekonomian orang yang akan membayar hutang kepada kita tuh macam mana keadaannya. Takut setelah saya pindahkan kepada Ustadz Mahathir, saya kata serahkan duit kepada Ustadz Amin. Kata Ustadz Amin saya setuju. Oke. Pada waktu dia setuju macam tuh, kalau ternyata Ustadz Mahathir ingkar dan tak mau bayar, tetap Ustadz Amin tidak boleh kembali kepada saya, sebab tanggung jawab saya sudah gugur. 2. Wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmati. Ini penting. Hak tadi itu sudah sabit dalam tanggungan mereka berdua. Ustadz Mahathir ada hutang, saya juga ada hutang. Tapi kalau pada itu dengan kita katakan, ambil saja barang di al-ustadz, nanti saya yang bayar. Itu kita memberikan jaminan kepada sesuatu yang belum ada. Kalau dia sudah berutang, resepnya dia bagikan kepada kita, baru kita jamin. Itu oke secara hukum. Qala wattifaqu, dan kesamaan antara tanggungan muhil yang memindahkan dengan muhal alaihi Ustadz Mahathir. Kesamaannya di segi jenis, macam, segera atau tidak, watabra'u biha, dan lepas dengan hawalah tadi itu, zimmatul muhil, tanggungan daripada yang berhutang, yang memindahkan. Jadi saya lepas tanggung jawab saya dengan Ustadz Amin, sebab karena sudah saya pindahkan kepada Ustadz Mahathir. Selesai, habis. Faslun. Wa yasihhu dhaman ad-duyunil mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha, dan dibenarkan dengan kita memberikan jaminan kepada hutang yang sudah positif dalam tanggungan seseorang apabila dia mengetahui hitungannya. Nazim bagitahukan sama saya, Ustadz saya ada hutang di Mesir sebesar $3.000. Saya minta jaminan Ustadz, kalau saya tahu berapa hitungan hutangnya, saya boleh jamin. Jadi kita memberikan jaminan kepada orang yang sudah berhutang. Tapi kepada orang yang akan berhutang, itu suruh dia berhutang dulu baru kita jamin. Jangan jaminannya dulu sebelum hutang. Tujuan daripada jaminan itu adalah untuk mengamankan hutang orang yang berhutang. Kalau ternyata yang berhutang tidak boleh bayar, maka akan dibayarkan oleh dhamin yang menjaminnya. Qala wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang memiliki hak, mutalabatu man sya'a minadh dhamini wal madmuni anhu idza kana adh-dhamanu ala ma bayyana wa idza gharima adh-dhaminu raja'a ala al-madmun idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idnih
wala yasihhu dhamanul majhuli wala ma la yajib illa darakal mabi'. Apalagi satu, kembali misal yang tadi, nama Izzat Hafizan, waktu sudah dekat habis. Hafizan, bukan habis, bukan habis. Hutang saya dengan Hafizan sebesar 100 juta. Itu banyak duit lah. Kalau mau minjam duit jangan tanggung-tanggung, jangan sedikit, banyak. Sebab tak ada duitnya juga. Sebut seringgit, mana ada orang pinjam duit 1 ringgit. Pinjam 1 triliun sealam, dan tak ada bacaannya juga. Setakat misal saja, tenang saja, saya juga tak akan bayar. Jadi dengan Hafizan saya pinjam duit sebesar 100 juta. Penjaminnya siapa? Kata Ustaz Mahathir, oke, saya jamin. Saya bagikan jaminan kepada pinjaman Ustaz Tur yang berjumlah 100 juta. Jadi dia disebut dengan dhamin, saya disebut dengan madmun alaihi. Sementara dengan Hafizah disebut dengan madmun lahu. Ini istilah lagi dalam bahasa Arab. Enggak cukup belajar fikih 1 minggu. Kena belajar fikih 3-4 tahun, paling tidak 10 tahun. Kalau mau alim fikih jadi di kepala 10 tahun, bukan 1 minggu. Tak apalah, daripada tidak dapat sama sekali, paling tidak ya terang-terang sedikit sudah lumayan. Kalau terangnya dengan tertutup, kalau terangnya seterang, katakan saja seterang kain sejadah, ini sudah lumayan. Nampak masih belum kelihatan. Oke, 100 juta. Jadi kata Ustaz Mahdi, saya jamin. Maka dengan si Hafizan, dia mempunyai kebebasan untuk menerima hutang tadi itu, baik kepada penjamin sini ataupun juga kepada yang berhutang. Oke, selesai masalah. Kalau kebetulan saat ketika dengan Hafizan meng-SMS Ustaz Mahathir, Ustaz, hutang Ustaz Nur macam mana? Tenang saja, jangan risau, tenang saja, insya Allah tidak akan saya bayar. Macam mana tenang saja, insya Allah tidak akan saya bayar. Masya Allah, tenang saja, insya Allah khair. 2 minggu khair, 3 minggu khair, 4 minggu insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, tepat pada yang dijanjikan, hutang yang 100 juta itu udah dilunasi oleh Ustaz Mahathir kepada Hafizan. Berarti tanggungan saya sudah selesai. Nah sekarang bagaimana urusannya dengan saya? Kalau Ustaz Mahathir bagikan jaminan kepada saya atas izin yang saya berikan, dia boleh menerima kembali untuk yang 100 juta tadi itu. Tapi kalau seandainya ini hanya dengan isyarat mata saja kepada Hafizan, jadi nampaknya terkendala, saya mau dapat pinjaman terkendala. Jadi pada waktu itu, jadi macam mana? Ya Ustaz, bukan tak mau kasih pinjam Ustaz, tapi 100 juta itu banyak sungguh Ustaz. Itu banyak. Jadi kalau Ustaz ada jaminan, susahlah kami untuk mengurusan pinjaman yang semacam itu. Terus dengan Ustaz Mahathir, maksudnya oke lah, kasih sajalah, nanti saya yang jamin. Tapi dia bincang tanpa sepengetahuan saya, mau bagikan jaminan tanpa sepengetahuan saya. Dia jamin hutang tadi itu pada waktu Hafizan mengambil uang tersebut dengan Ustaz Mahathir dan dilunasi dengan hitungannya. Ustaz Mahathir tidak punya leluasa untuk memaksakan saya membayar hutang yang 100 ribu. Kenapa? Sebab dia memberikan jaminan tanpa sepengetahuan daripada saya. Azan, sembahyang, sambung di bawah sampai pukul 11. 10.30 lah. 11 pun tidak larang. Allahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa la yasihhu dhamanul majhuli
wala ma lam yajib illa darakal mabi'. Ini masalah baru. Jadi tadi pembicaraan yang kita bicarakan, kita tidak boleh memberikan jaminan atau tidak dibenarkan adanya suatu jaminan kecuali kalau ternyata dengan seseorang tadi itu sudah punya hutang. Justru tujuan daripada jaminan itu tidak lebih daripada untuk memberikan jaminan hutang. Adanya dhamin, adanya madmun alaihi, adanya madmun lah, itu kena hutang. Nah sekarang bagaimana? Kalau kebetulan dengan kita ingin membeli sesuatu, barang yang kita beli kita tidak tahu apakah itu kepunyaan daripada si penjual. Si penjual pun juga tidak tahu dengan duit yang kita serahkan itu apakah duit kita. Mungkin saja dengan seseorang setelah merompak duit di bank, terus dengan duit tadi itu dia berikan sebuah kereta mewah, katakan saja seumpama dengan Jaguar, harganya 2M atau 2 juta ringgit. Si yang punya kereta tidak yakin duit itu adalah duit dia. Si dia juga tidak yakin bahwasanya yang bawa kereta Jaguar tadi itu adalah kepunyaan dia. Masing-masing tidak saling percaya mempercayai. Dalam keadaan semacam itu, kita boleh melakukan dhaman yang disebut dengan dhamanud darar. Jadi kata dia, mohon maaf, saya tak boleh bagikan kereta kepada kamu kecuali kalau Anda bagi jaminan terlebih dahulu, kecuali kalau Anda bagikan jaminan bahwasanya uang itu kalau ternyata uang curian, saya akan kembali kepada penjaminmu. Selesai. Kata saya juga dalam waktu yang sama, saya juga mau jaminan. Kalau ternyata nanti terbukti uang yang Anda bagikan dengan saya itu adalah uang curian, maaf, kereta itu kereta curian, maka dengan aku akan kembali kepada penjaminmu. Jadi jaminan dari sebelah menyebelah, yang memberikan jaminan kepada saya Firdaus, yang memberikan jaminan kepada Hafizan yang bawa kereta Jaguar. Saya nampak seperti entah dari mana punya kereta Jaguar atau dengan Rolls harganya sampai 4 juta ringgit. Dapat dari mana nih kereta? Jadi saya tak percaya. Dia pun juga tak percaya dengan saya. Katanya Ustadz Nur datang dari Indon, pesantrennya saja belum terbangun lagi, masih belum lunas duitnya. Mana boleh ada punya duit sampai 4 juta? Jadi saling tidak percaya mempercayai. Oke, kalau macam itu Anda tidak percaya dengan duit saya masih risau, saya juga tidak percaya dengan si penjual, dengan keretanya masih bimbang. Kalau macam itu, di sini memberikan jaminan kepada saya. Kalau terbukti uang yang 4 juta tadi itu uang curian, dia yang menggantikan. Dan kalau terbukti dengan kereta tadi itu adalah kereta curian, kamu yang menjaminkan. Maka dengan demikian sah jaminan kita dengan sesuatu yang masih belum berlaku. Itu namanya dhamanud darar. Istilah hukum. Selesai, punya duit. Tapi modal yang kita perlukan, atau juga dengan jaringan bisnis yang kita perlukan, modalnya tidak kurang daripada 5 juta. Sedangkan kita hanya punya modal setakat 1 juta saja. Bagaimana? Tak jadi masalah kita berkongsi. Qala faslun wa lisyarikati 5 syara'it. Dan syarat kita berkongsi itu ada 5. Yang pertama harus berdasarkan, yang pertama harus dengan uang kontan, daripada perak atau dananir, daripada emas dan dinar, daripada emas dan dirham. Wa yattafiqa fil jinsi wa naw'i, dan hendaklah bersamaan di segi jenisnya. Maksudnya kalau uang saya dolar, uang ente juga dolar. Kalau uang kongsian kita ringgit, uang kita juga ringgit. Syah kita untuk berkongsi kalau seandainya kongsian kita itu dengan duit. Jadi macam mana kalau kita berkongsi? Ini kongsi yang salah. Kongsi yang salah saya katakan saya modalnya, ente tempatnya, teman kita tukang jualnya. Ini syarikah batilah dan ini berlaku. Jadi macam mana? Saya terus terang saja, saya cuma punya modal, kerja nggak ada kebakaran dalam bidang jual beli. Kata yang satu, oke, masalah jual beli itu urusan saya yang jualkan barangnya. Yang penting kita sekarang punya kedai dulu. Kata yang satu, Salamin, oke, jangan pikir saya punya rumah saya bisa dijadikan, boleh dijadikan sebagai kedai. Ustaz ambil dengan kedainya, saya dengan modalnya, Hafizan dengan kerjanya. Macam mana kalau kita berkongsi, yang hasil daripada jual beli kita nanti akan kita bagi sama rata. Hukumnya batil. Yang sah macam mana?
keuntungan yang kita peroleh daripada modal tadi itu semuanya menjadi hak milik saya. Kemudian hitung sewa gedung berapa untuk Ustaz Amin, hitung untuk gaji buat hafizan berapa, ketika kita kasihkan gajinya. Itu syarikah yang benar. Syarikah panjang kita tak boleh cepat, sebab kita mau perincikan masalah hukumnya. Mohon maaf. Jadi kalau tak habis macam mana? Terlalu banyak mohon maaf. Kalau tak habis, sama udah boleh, balik. Pelanggan nunggu di sana. Bangunan masih belum selesai. Jadi yang kedua, tukang gunting, tukang pangkas rambut 3 orang. Oke, kita kongsi. Hasil tiap petang kita bagi. Siapa yang kosong? Bagi. Nih, dalam 5 menit selesai. Ada yang satu. Sampai 1 jam. Syukur-syukur kalau kepala yang digunting tadi itu elok. Justru seperti dimakan tikus kepala. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semuanya pakar, semuanya oke. Boleh tak mereka kongsian? Atau seperti dengan kuli misalnya kongsian. Pokoknya dengan kita ngutip sampah, dengan kita kuli ngangkut barang. Siapa yang minta kita bantu, siapa yang minta kita tolong. Yang nanti pada tiap akhir bulan kita bagi hasil kita bertiga. Hukumnya batil. Itu namanya syarikatul hummal. Yang tadi syarikatul wujuh. Yang tadi seperti yang kita katakan sebelumnya, syarikah yang sah dalam mazhab Syafi'i cuma satu, yang disebut dengan syarikatul anan. Kongsian yang berdasarkan dengan modal masing-masing. Jadi saya keluar modal, dia keluar modal, yang lain juga keluar modal. Dengan modal kita tadi itu kita campur, dan masing-masing daripada kita memberikan leluasa kepada kongsi